Halo, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Kita akan coba ke asuransi, guys. Jadi kita akan belajar saham, belajar kripto, belajar apa lagi, forex dan lain-lain. Kita akan belajar sedikit tentang asuransi yang gagal bayar, guys. Kalau kita lihat asuransi itu betul-betul sudah berkali-kali, guys. Sudah banyak sekali kasus asuransi gagal bayar. Nanti kita akan coba tanya seperti apa chat GPT menjawab. Paling tidak kita bisa belajar tentang keuangan gitu ya, jangan hanya bisa beli kripto, beli saham, jual saham begitu aja, tapi kita harus belajar. Nah, dari dulu ini adalah daftar yang kerugiannya besar-besar. Seperti Bakri Life itu ada 400 miliar kerugiannya gitu ya, karena gagal bayar. Kemudian Bumi Asijaya itu sekitar 85 miliar gitu ya. Kemudian Jiwasraya juga besar sekali, 12,4 triliun. Kemudian lanjut ke Bumi Putra itu sebesar 31 triliun. Kemudian Wana Arta Life yang masih hangat-hangat ini juga belum selesai, itu 15,8 triliun, ditambah Kresna Life yang sekarang itu secara total itu 6,4 triliun. Besar sekali, guys. Itu mainan duit yang mana, kenapa ini bisa terjadi, kenapa seperti ini terjadi dan terus terjadi. Ini yang diawasi oleh OJK, diawasi oleh negara, diaudit, dan pokoknya diawasi, guys. Kenapa bisa gagal? Nah, apalagi belum yang lain-lain, investasi bodong, broker forex, broker apa namanya, kripto dan lain-lain. Oke, kita akan belajar sedikit tentang asuransi, kenapa dan bagaimana. Oke, tapi sebelum itu kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini. Oke, kali ini saya akan langsung ke chat GPT aja supaya saya juga ada patokan. Jadi tidak semata-mata saya mengumpulkan dari sana sini. Saya sudah langsung tanya ke chat GPT dan apa jawabannya, nanti kita sambil sambil apa namanya ya, kita kembangkan sendiri nantinya gitu ya. Oke, seperti biasa saya bertanya kepada chat GPT, apa aturan untuk membuat perusahaan asuransi Indonesia. Jadi seolah-olah saya ingin membuat perusahaan asuransi. Oke, dia menjawab, untuk mendirikan perusahaan asuransi di Indonesia, Anda perlu mematuhi berbagai peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan aturannya adalah, pertama, izin perusahaan asuransi. Harus mendapatkan izin dari OJK. Oke, dokumen bla 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 lengkap lah gitu. Kemudian persyaratan modal minimum. Jadi harus ada modal minimum ya, memiliki modal minimum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Memang berbeda-beda tergantung jenis yang ditawarkan. Kemudian produknya apa? Produk asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan, tentu yang ditetapkan oleh OJK juga. Kemudian kantor dan sumber dayanya, pastilah namanya bikin perusahaan seperti itu. Kemudian kepatuhan terhadap aturan. Perusahaan asuransi harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan operasional, bisnis, investasi, dan perlindungan konsumen. Ada ini ya. Kemudian 6, ada audit dan pelaporan perusahaan. Ini ada auditornya, wajib untuk menjaga. Nah, jika ingin mendirikan perusahaan asuransi Indonesia, disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara bla 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 bla. Ya, intinya kita harus ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oke. Modal minimum itu berikan angka berapa, jadi minimum berapa, saya pengen tahu gitu ya, karena nanti ada jaminan. Oke, modal minimum yang dibutuhkan untuk mendirikan perusahaan asuransi bervariasi. Ini adalah angkanya gitu ya. Asuransi jiwa 100 miliar,
asuransi umum 125 miliar, reasuransi 200 miliar. Reasuransi apa? Nanti saya belum tanya, tapi seperti inilah kira-kira asuransi kesehatan 50 miliar dan pendidikan 25 miliar. Oke, dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan OJK. Oke, saya bertanya, karena ini kan melibatkan kegagalan bayar, makanya saya mencoba bertanya, kok bisa pihak asuransi itu sampai gagal membayar gitu. Makanya saya pertanyaannya mengarah-arah ke sana gitu ya. Menurut aturan, apakah uang nasabah bisa digunakan atau dikelola seperti bank? Nah, dia menjawab, perusahaan asuransi, uang nasabah yang diterima dalam bentuk premi tidak dapat digunakan atau dikelola seperti bank. Uang premi yang diterima oleh perusahaan asuransi harus disimpan terpisah dari aset perusahaan dan hanya dapat digunakan untuk membayar klaim yang diajukan oleh nasabah atau tujuan-tujuan bisnis asuransi lainnya yang diizinkan oleh OJK. Berarti boleh digunakan dong. Ya, cuman tidak seperti bank, simpan pinjam, kredit mobil, motor, dan lain-lain itu nggak boleh. Nah, pada dasarnya perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana nasabah dikelola dengan baik. Untuk perusahaan asuransi yang memiliki aturan OJK regulasi ditetapkan oleh menjaga keamanan dan kesehatan perusahaan. Pokoknya dana nasabah intinya tidak boleh dikemana-manakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Oke, saya bertanya kembali kan, karena belum jelas. Berarti jika uang nasabah berkurang, OJK bisa melakukan teguran? Ya, jika terjadi pengurangan atau penggelapan dana nasabah, OJK dapat melakukan tindakan. 1. Pengawasan, pengendalian, pembinaan terhadap perusahaan asuransi tersebut. Tindakan dapat dilakukan pertama tertulis, biasa teguran, SP1, SP2, SP3, kemudian pembatasan operasional, dibatasi karena sudah melanggar aturan tentu saja ya. Kemudian pembekuan izin operasi jika melanggar aturan berlaku termasuk pengelolaan dana nasabah. Kemudian pencabutan izin operasi itu kalau sudah melanggar dan tidak tidak diselesaikan. Jadi OJK itu mempunyai peran penting dalam memastikan keamanan dan kesehatan keuangan perusahaan asuransi serta melindungi kepentingan nasabah asuransi, sehingga perusahaan asuransi harus mematuhi aturan dan persyaratan yang berlaku untuk mengelola dana nasabah. Udah jelas ya fungsinya ya. Nah, saya tanya lagi, jika begitu kenapa banyak sekali perusahaan asuransi yang menggelapkan dana yang terjadi bertahun-tahun? Apakah OJK tidak tahu? Nah, dia mengomentari ya, saya tidak bisa mengomentari apakah ada perusahaan asuransi yang menggelapkan dana atau tidak, karena sebagai tidak memiliki informasi. Oke lah, dia ngeles gitu. Kemudian OJK memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan sesuai dengan aturan dan persyaratan yang berlaku, termasuk memberikan sanksi dan tindakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan. OJK sendiri punya mekanismenya untuk ngawasin, ngendaliin, ya, dan yang ketat gitu ya terhadap perusahaan asuransi termasuk dalam pengelolaan dana nasabah. OJK punya tim khusus auditor lah gitu yang secara rutin untuk mengaudit seperti itu. Namun perlu diingat bahwa semua perusahaan asuransi melakukan pelanggaran terhadap pengelolaan dana nasabah. Banyak perusahaan asuransi yang mematuhi aturan dan persyaratan berlaku dan menjalankan bisnisnya dengan integritas dan profesionalisme tinggi. Ya ada, tapi kan kita sedang membahas tentang yang tidak begitu. Oke, bukankah negara juga menjamin investasinya? Ternyata guys, di Indonesia dana nasabah diinvestasikan pada perusahaan asuransi tidak ada jaminan oleh lembaga LPS. Tidak ada guys, seperti yang ada hanya perbankan. Oke, namun perusahaan asuransi wajib memenuhi persyaratan keuangan dan investasi yang ditetapkan oleh OJK untuk memastikan keamanan dan kesehatan perusahaan termasuk pengelolaan dana nasabah. OJK juga mempunyai mekanisme pengawasan yang secara ketat gitu ya terhadap perusahaan asuransi bla 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 bla. Namun perlu diingat dan bla 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 bla. Nah, itu begitu-begitulah ya. Jadi pesan-pesan dari ChatGPT. Berarti resikonya lebih tinggi dari perbankan. Nah, investasi perusahaan asuransi memiliki resiko yang berbeda dengan investasi pada perbankan. Resiko pada investasi pada perusahaan asuransi dapat mencakup kerugian disebabkan oleh kinerja buruk perusahaan asuransi, ketidakpastian investasi,
atau perubahan dalam kebijakan perusahaan asuransi. Resiko ini dapat mengakibatkan kerugian dan dana investasi nasabah. Ya karena tidak, intinya sih karena tidak dijamin, tidak ada jaminan dari negara kecuali dari OJK, ya itu guys, apa namanya, kita anggap sebagai itu ya beresiko gitu ya. Namun perlu diingat bahwa resiko pada investasi perusahaan asuransi juga dapat diukur dan kelola. Nasabah dapat memiliki produk asuransi yang sesuai dengan profil resiko dan kebutuhan investasi mereka, serta memiliki perusahaan asuransi yang terpercaya dan memiliki reputasi baik. Nah, sementara bagaimana mengukurnya, guys? OJK sudah, R, R, RBS apa RBTS gitu juga sudah. Jadi itu ada risk, aduh baca lagi, saya lupa lagi gitu ya. Jadi dia ada mengukur kesehatan si asuransi gitu. Misalkan di atas 110% seperti itu. Nah, tapi itu kan lagi-lagi kembali ke auditor gitu ya. Nah, kalau perbankan kan disimpan oleh dijamin oleh lembaga penjamin simpanan yaitu LPS, paling tidak itu sampai dengan 2 miliar lah, guys. Ya paling enggak uangnya itu kembali 2 miliar gitu. Kalau uang kalian 2 miliar ke atas. Kalau 1 juta, 2 juta, 3 juta ya kembalinya segitu gitu ya. Oke, bagaimana perusahaan asuransi dapat memperoleh keuntungan sementara premi tidak boleh digunakan? Perusahaan asuransi dapat memperoleh keuntungan dari bisnisnya melalui berbagai sumber, termasuk dari investasi dana premi yang dikumpulkan dari nasabah. Jadi boleh digunakan cuman untuk investasi. Tidak boleh dipakai untuk kredit motor, kredit mobil, KPR, simpan pinjam dan lain-lain. Jadi perusahaan asuransi tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk kepentingan bisnisnya. Dana premi harus dipegang oleh perusahaan asuransi sebagai dana terpisah dari kepentingan bisnis perusahaan dan hanya digunakan untuk membayar klaim dan biaya operasional yang terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan. Namun perusahaan asuransi dapat memanfaatkan dana tersebut untuk investasi pada instrumen keuangan, investasi ya, saham, obligasi, properti, dengan tujuan untuk memperoleh pengembalian yang lebih tinggi dari bunga yang dibayarkan pada nasabah dan premi yang disimpan. Dengan melakukan investasi yang cerdas dan berhasil, perusahaan asuransi dapat memperoleh keuntungan dari selisih antara penghasilan investasi dan biaya dana yang diperoleh dari nasabah. Selain dari investasi, perusahaan asuransi juga dapat memperoleh keuntungan dari margin yang dihasilkan dari perbedaan antara premi yang diterima dan klaim yang harus dibayarkan. Perusahaan asuransi harus memastikan bahwa premi yang tidak cukup untuk membayar klaim yang mungkin terjadi di masa depan dan untuk memperoleh keuntungan yang wajar bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan itu wajib ya melakukan analisis resiko yang cermat, menetapkan tarif premi sesuai dengan resiko yang dihadapi nasabah. Perusahaan asuransi juga memperoleh keuntungan dari menjual produk asuransi tambahan seperti layanan konsultasi atau manajemen risiko untuk perusahaan atau individu. Ya, berarti harus nyari duit di luar itu, guys, ya. Yang hanya boleh kan untuk investasi, beli properti, beli emas, beli saham dan lain gitu. Pokoknya yang jelas ini loh barangnya ada sedang diinvestasikan begitu pada saat diaudit. Berarti premi bisa digunakan untuk beli saham, emas, properti dan lain-lain yang sifatnya aset. Ya, saya mengulang pertanyaan tadi mungkin tidak benar sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dana premi di perusahaan asuransi harus dipegang sebagai dana terpisah dan hanya bisa ditempatkan di instrumen keuangan bla 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 bla, sama seperti menjelaskan tadi ya. Oke, saya lanjut pertanyaan. Bagaimana kalau harga saham atau obligasinya jatuh? Karena tadi katanya boleh gitu ya. Jika harga saham atau obligasi yang dipegang oleh perusahaan asuransi turun, maka nilai investasi perusahaan asuransi juga akan turun. Turunnya nilai investasi akan mempengaruhi nilai total aset perusahaan asuransi dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar klaim nasabahnya. Oleh karena itu, perusahaan asuransi harus mengelola investasi dengan hati-hati dan mengikuti prinsip-prinsip risiko yang baik. Perusahaan asuransi harus melakukan analisis risiko yang cermat untuk memilih investasi. Jadi mereka harus punya tim kuat lah, guys ya, untuk investasi di beli saham apa, beli reksadana, obligasi, SUNS, saham dan lain-lain lah gitu ya. Selain itu, perusahaan asuransi harus memiliki rencana kontingensi dengan situasi yang merugikan.
seperti turunnya nilai investasi dan krisis keuangan. Nah, iya itu juga harus di ini. Perusahaan asuransi dapat memiliki cadangan dana yang cukup untuk mengatasi situasi darurat. Jika nasabahnya itu istilahnya kayak bank rush itu ya, ditarik besar-besaran, itu dananya harus cukup guys, dananya harus cukup bahwa itu ada gitu ya, jadi supaya nggak collapse kan seperti itu. Jadi perusahaan asuransi harus memiliki cadangan dana yang cukup untuk mengatasi situasi darurat serta harus memperhatikan likuiditas investasi, ketersediaan dana yang dapat digunakan dalam jangka pendek gitu ya. Perusahaan asuransi juga harus mematuhi persyaratan regulator terkait manajemen risiko investasi. Jadi tetap walaupun investasi boleh, jadi harus sesuai dengan OJK. Oke, lanjut. Jika saya punya perusahaan asuransi di mana saya bisa menginvestasikan uang nasabah yang diperbolehkan oleh OJK. Sebagai perusahaan asuransi, Anda harus mematuhi aturan OJK. Bla 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 bla, di instrumen keuangan dan lain-lain. Nah, ini adalah jenisnya. Satu adalah obligasi, surat utang negara, kemudian ada deposito, pasti kalian tahu deposito, kemudian reksadana, itu adalah produk investasi yang dioperasikan oleh manajer investasi, juga boleh, kemudian properti, juga diperbolehkan, tapi tetap harus melihat prinsip-prinsip manajemen resiko. Nah, ini adalah investasi yang diperbolehkan oleh OJK jika kita mempunyai perusahaan asuransi. Nah, saya tanya, saham dan kripto apakah diperbolehkan? Perusahaan asuransi Indonesia diperbolehkan untuk investasi dalam saham dan aset kripto dalam batas-batas tertentu. Namun investasi dalam saham dan kripto harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Jadi biar bagaimanapun walaupun boleh maka harus sesuai dengan aturan yang diterbitkan oleh OJK tentang batasan tertentu, persentase dari total portfolio investasi ya dan lain-lain, ada aturannya di sana gitu ya. Di sini tidak dilengkap. Salah satu aturannya adalah perusahaan hanya dapat berinvestasi dalam aset kripto yang terdaftar di bursa kripto di OJK. Kemudian persentase dalam aset kripto harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan juga. Kemudian perusahaan asuransi harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk manajemen risiko dalam investasi aset kripto. Itu ya, jadi perusahaan asuransi juga memastikan bahwa investasi dalam saham dan kripto tidak membahayakan keuangan perusahaan dan tidak mengganggu kewajiban perusahaan untuk membayar klaim nasabah. Perusahaan asuransi harus mempertimbangkan risiko yang terkait dengan investasi dan saham-saham aset kripto dan memastikan bahwa investasi tersebut sesuai dengan profil dan risiko perusahaan nasabah. Apa saja yang diperbolehkan? Nah, ini yang sudah diperbolehkan oleh OJK ya. Ada Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Litecoin, Stellar, Tether, Binance Coin, BNB, Cardano, dan Chainlink. Ini yang diperbolehkan ya. Oke, berapa kali OJK melakukan audit? OJK melakukan audit perusahaan asuransi secara berkala. Frekuensi dan jangka waktunya bervariasi, tetapi secara umum OJK melakukan audit terhadap perusahaan asuransi setidaknya 1 kali dalam setahun, yang biasa disebut sebagai audit tahunan. Selain itu, OJK juga melakukan pemeriksaan atau audit khusus dalam situasi-situasi tertentu, seperti jika ada keluhan atau laporan mengenai pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh perusahaan asuransi. Nah, itu ada ya audit khusus. Selain OJK, siapa yang punya hak mengaudit? Karena penting ngomongin audit soal gagal bayar guys, jadi audit itu penting. Selain OJK, dapat berpihak yang memiliki hak untuk audit. Pertama adalah audit independen. Yang kedua, ini audit independen ya, jadi perusahaan wajib memiliki auditor independen, ditunjuk pada saat RUPS. Jadi wajib. Kemudian internal auditor. Nah, ini juga dalam aturan itu juga wajib ada dalam internal ya, mereka yang ditunjuk adalah internal gitu ya. Kemudian komisaris independen itu juga berhak untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi menjalankan operasinya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dia bisa melakukan pemeriksaan atau audit internal terhadap perusahaan asuransi. Kemudian pihak ketiga
perusahaan asuransi juga dapat meminta pihak ketiga. Ini sifatnya minta lah ya, tidak diwajibkan. Kemudian OJK ini adalah otoritas tertingginya guys, tidak ada lain, tidak ada bukan, ya OJK ini yang harus memastikan gitu ya. Kemudian apakah komisaris independen wajib ada? Ya, perusahaan asuransi wajib memiliki komisaris independen. Ini ada aturannya dalam undang-undang negara kita, sudah ada di sini. Ini adalah memenuhi syarat independensi, kemampuan untuk memberikan pandangan independen dan kritis, bla bla bla, itu seperti itu. Semuanya ada aturannya yang pasti dia berhak untuk mengaudit gitu ya. Sini ada banyak keterangannya lah, saya nggak baca semua, panjang nanti. Nah, kemudian apakah audit pihak ketiga adalah sebuah kewajiban atau komitmen? Nah, audit pihak ketiga itu tidak termasuk dalam kewajiban atau komitmen yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi Indonesia. Namun, audit pihak ketiga dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Ya hanya itu saja ya sebetulnya, jadi tidak diwajibkan gitu ya. Jadi untuk menambah-nambah kesehatan perusahaan lah seperti itu. Artinya ada 4 nantinya yang mengaudit sebetulnya ya. Oke, jika asuransi gagal bayar, apa hak dan kewajiban perusahaan? Jika perusahaan gagal bayar, maka pihak yang berhak mengambil tindakan adalah pemegang polis atau nasabah yang terkena dampaknya. Pemegang polis dapat melakukan gugatan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapepam LK atau melalui pengadilan. Dalam hal ini, perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi sesuai dengan polis yang telah disepakati. Jika perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi administratif atau pidana oleh OJK. Sanksi yang dapat diberikan antara lain penghentian sementara, pencabutan izin usaha, denda, dan tindakan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Sebagai upaya untuk menghindari risiko gagal bayar, perusahaan asuransi diwajibkan oleh OJK untuk memiliki rasio stabilitas yang memadai. Ini memang pokoknya sudah ada aturannya di sana. Jika gagal bayar, siapa saja yang patut disalahkan? Jika perusahaan asuransi gagal bayar, maka yang bertanggung jawab adalah pihak manajemen perusahaan asuransi. Manajemen perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan dengan baik dan memastikan bahwa perusahaan memiliki dana yang cukup untuk membayar klaim yang terjadi. Tapi tentu saja hal ini juga dapat tergantung pada penyebab kegagalan bayar tersebut. Jika penyebabnya adalah manajemen perusahaan asuransi tidak melakukan pengelolaan keuangan dengan baik atau melakukan tindakan yang melanggar peraturan, maka manajemen perusahaan asuransi bisa menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Namun jika penyebabnya adalah resiko yang tidak terduga di luar kendali, bencana alam, kerugian besar, maka tanggung jawab perusahaan bisa berkurang. Seperti itu. Masyarakat percaya pada otoritas negara dan otoritas independen. Jika dana disalahgunakan oleh pemilik, apakah sepenuhnya salah pemilik perusahaan? Jika dana nasabah digunakan dengan tidak semestinya oleh pemilik perusahaan asuransi, maka secara hukum pemilik perusahaan bertanggung jawab. Secara hukum ya. Dan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sebagai pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan. Oleh karena itu, apabila dana nasabah digunakan tidak semestinya, maka perusahaan asuransi bisa dianggap bertanggung jawab. Dalam beberapa kasus, adanya kecurangan atau pelanggaran oleh beberapa individu dalam perusahaan dilakukan secara tersembunyi dari manajemen, maka pemilik perusahaan bisa tidak sepenuhnya bertanggung jawab. Namun, dalam kasus seperti itu, pemilik perusahaan tetap harus bertanggung jawab untuk memperbaiki dan memperkuat tata kelola perusahaan agar kasus serupa tidak terulang kembali. Apakah auditor bisa disalahkan tatkala tahu perusahaan itu menyalahgunakan dana nasabah tetapi diam saja? Jika auditor mengetahui atau memiliki kecurigaan bahwa perusahaan asuransi menyalahgunakan dana nasabah namun tidak melakukan tindakan apapun, maka auditor bisa dikenai sanksi atau bahkan dituntut secara hukum karena dianggap telah melanggar kode etik dan profesionalisme auditor. Sebagai auditor mereka memiliki tanggung jawab sebagai auditor mereka memiliki tanggung jawab untuk melaporkan temuan mereka secara objektif dan jujur kepada pihak yang berwenang seperti regulator atau OJK. Namun,
Auditor juga memiliki keterbatasan dalam mengaudit suatu perusahaan, terutama dalam hal mendeteksi kecurangan atau penipuan yang dilakukan secara rumit atau canggih. Seperti itu ya. Oleh karena itu, selain auditor, perusahaan juga harus memiliki mekanisme pengawasan internal yang baik dan berupa tata kelola perusahaan, termasuk memiliki komite audit yang independen terdiri dari orang-orang yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang memadai, dan bla 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 sekitar seperti itu. Oke, itu teman-teman ya, pelajaran tentang asuransi yang dijelaskan oleh ChatGPT. Setidak-tidaknya kita belajar satu hal hari ini lah, seperti itu ya. Jadi kenapa sih asuransi sering terjadi padahal bukan bodong? Beda lagi ya kalau investasi bodong, asuransi bodong, itu kan tidak diawasi. Nah ini kan memang asuransi yang terdaftar, ada izinnya, ada pengawasannya, ada ininya. Bagaimana kok bisa sampai rugi 10 triliun, 16 triliun, sampai bahkan kalau investasi bodong juga sampai ratusan triliun, itu bagaimana ceritanya gitu ya. Padahal kan kalau melihat auditornya itu nggak sedikit guys. Jadi OJK itu ada salah satunya gitu ya. Kemudian ada auditor independen, ada internal audit, ada komisaris independen, ada pihak ketiga. Artinya ada mereka ini kan orang-orang yang harusnya betul-betul mereka nggak ada yang jujur gitu. Mereka tidak ada yang mengatakan, tidak loh, ini duitnya 100 miliar kemana, kenapa dipakai untuk hal-hal di luar investasi, atau dipakai dikirim ke direkturnya, atau dipakai untuk apa. Harusnya kan itu sebuah indikasi. Jadi kalau itu dikeluarkan, harusnya kapan kembalinya, kan harus jelas seperti itu ya. Jadi di luar harusnya ada dan bisa diaudit sebetulnya kan. Uang keluar, uang masuk itu kan ada laporan tahunannya kan juga ada gitu ya. Mereka juga wajib membuat laporan keuangan, laporan pajak dan lain-lain. Kenapa itu tidak apakah tidak dibaca, tidak tahu, atau mereka tahu pura-pura nggak tahu, atau bagaimana? Kok tiba-tiba 10 triliun hilang? Itu kan bukan setahun ngabisin duit sebanyak itu guys, menurut saya gitu ya. Karena untuk mengeluarkan uang yang besar itu kan harus jelas gitu. Pasti itu terjadi bertahun-tahun dan mereka itu punya tanggung jawab yang sama besarnya gitu ya. Bukan hanya mengandalkan masyarakat harus suruh milih yang baik, mana yang ini, yang itulah, terus milih yang mana lagi. Karena masyarakat itu taunya ini asuransi, saya masukkan uang ke sana untuk polis kesehatan, polis kecelakaan, kematian dan lain-lain kan seperti itu ya benefitnya. Kalau ada uangnya lebih ya syukur dapat dividen gitu kan. Itu kan hanya daya tarik aja. Nah, yang bisa kita lihat dari apa? Kredibilitasnya dari mana? Ya dari OJK saja. Memang siapa lagi selain OJK yang kita lihat? Kalau dari kata orang lah, memang kebanyakan mereka kan udah banyak ribuan yang gagal bayar. Ini bukan asuransi yang cuman 10 orang, 50 orang, puluhan ribu guys. Jadi kalau dipakai banyak orang, belum tentu dia itu sehat juga gitu ya. Sudah ada surat dari OJK atau dari apapun itu, atau dari asosiasi, nggak ada jaminan juga gitu guys. Gitu ya. Jadi tetap satu-satunya yang ini adalah auditor adalah salah satu cara di mana setiap penyimpangan itu bisa diketahui oleh mereka-mereka yang mengaudit gitu ya. Jadi kredibilitas seseorang itu penting untuk menjadi auditor. Oke guys, itu saja, betul-betul panjang, tapi hari ini kita bisa belajar sedikit tentang keuangan. Jadi jangan mentang-mentang kita cuman demen kripto, ya kita kripto aja, atau demen saham aja. Kan kita harus belajar juga secara umum, nanti termasuk pajak guys. Jadi sekilas nanti pajak juga coba kita ulas, tapi yang pasti
dalam dunia saham, dunia kripto itu ada pajak final 0,1%. Sedikit guys, daripada kalian di tempat lain nanti ada pajak progresif gitu ya. Jadi kalau kalian nanti beli kripto 10.000 menjadi 50 miliar misalkan, kalian akan dikenakan pajak 0,1% saja pada saat penjualan. Tahun berikutnya yaitu masalah Anda. Kalau uang kalian di deposito ya 20%. Kalau uang kalian di tempat lain ya sesuaikan aja persentasenya. Kalau reksadana itu lebih sedikit lagi guys, nggak ada gitu. Kalau di saham tetap ada 0,1% itu. Oke geng, itu saja ya. Terima kasih dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.